Ya, alhamdulillah. Bismillah kita akan mulai untuk materi information retrieval, suatu topik yang penting, suatu topik yang menarik, yang penting dan saat ini mungkin beberapa tahun atau sekitar 1 tahun terakhir ini mungkin agak menurun ya dengan adanya LLM. Tapi sekarang dirasa pentingnya dirasa kembali ya setelah kita ada LLM dan nanti kita merasakan pentingnya kembali yang terkait dengan information retrieval, khususnya dengan mengintegrasikan atau memadukan dengan LLM. Ini saya ambil dari sini ya, mata kuliah Natural Language Understanding tahun 2023 yang kalian bisa baca. Demikian juga ada video rekaman baik yang dari Stanford ini ataupun dari yang detail you dari tahun yang lalu yang linknya sudah saya sampaikan. Yang pertama di sini adalah um, guiding ideas ya. Sebentar ini kok munculnya gini ya. Yuk. Oh iya. Yang pertama adalah ide-ide yang mendasari, yang membimbing kita. Apa saja? Kita information retrieval itu terkait dengan NLP juga dengan text mining. Jadi antara satu dengan yang lain bidang-bidang itu terkait. Salah satunya adalah information retrieval atau bahasa Indonesianya biasanya adalah temu balik informasi atau khususnya kalau dalam hal ini adalah temu balik teks ya. Di sini dikatakan bahwa NLP ya itu merevolusi information retrieval. Apa yang dimaksud dengan NLP merevolusi information retrieval yaitu intinya adalah bahwa dengan adanya deep learning yang bukan hanya di NLP, bukan hanya di text mining yang kita sudah juga bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Eh, Deep learning itu utamanya adalah salah satunya yang intinya yang kekuatannya adalah berkaitan dengan semantik ya, semantiknya kuat. Ini ada plus minusnya, tapi banyak plusnya. Salah satu plusnya adalah semantik ya. Jadi NLP merevolusi information retrieval artinya di sini jadi lebih paham, lebih understanding karena NLP dalam hal ini adalah khususnya deep learning itu bisa memahami. Memahami itu misalkan contohnya, contoh dasarnya adalah misalkan antar kata, keterkaitan antar kata. Misalkan antara bapak dengan ayah itu dekat gitu ya, atau bapak juga dengan ibu semacam itu. Ini contoh yang dasar. Dimana kalau sebelumnya kita yang deep learning hal itu tidak bisa secara otomatis. Artinya perlu misalkan daftar ya. Ya, jadi untuk searchingnya jadi lebih bagus, kemudian ya improvement dalam searchnya, kemudian oleh karena itu ada hubungannya dengan ini apa, semakin dibutuhkan, ini ada harganya meningkat, misalkan gitu harga sahamnya. Ya di sini kita lihat seperti itu, misalkan oleh karena itu search dengan eh, dan chatbot dan lain-lain. Ini perlihatkan yang tadi, bagaimana NLP atau dalam hal ini deep learning itu merevolusi information retrieval. Ya. Information retrieval itu adalah seperti misalkan search engine ya, seperti search engine Google. Apa yang dimaksud dengan information retrieval? Sistem information retrieval itu adalah utamanya adalah search engine
Ya, di sini ada query di search engine kita udah tahu, ada query, kemudian ada dokumen-dokumen yang relevan yang disampaikan. Di sini memperlihatkan bagaimana information retrieval itu merupakan salah satu problem yang sulit, ya, salah satu problem yang sulit. Kita lihat misalkan query-nya adalah seperti ini, yang tanpa warna-warni ya, tanpa warna-warni. Dulu kita lihat what compound protect the digestive system against viruses. Ya misalkan contohnya seperti ini. Kita lihat kalau di dalam dokumen-dokumen itu sebenarnya ada kata-kata misalkan, atau ini ada sebuah dokumen misalkan, atau sebuah kalimat ya, ini isinya seperti ini. Kita lihat, kemudian kita kasih warna-warna, artinya sebenarnya warna yang sama itu adalah yang sangat terkait. Seperti misalkan compound. Apa compound? Compound itu kalau bahasa Indonesia mungkin ini ya, apa, ramuan ya. Compound itu, ramuan itu biasanya adalah chemical ya. Jadi antara compound dengan chemical itu sebenarnya sangat dekat, atau bahkan dapat dikatakan dalam banyak hal adalah hanya kata lainnya saja. Kemudian protect, melindungi. Ya, melindungi itu kan adalah defenses, sangat dekat. Dari kata-katanya berbeda, tapi maknanya adalah sangat dekat, atau bahkan ada yang sama. Kemudian digestive system. Digestive system itu kan stomach ya, stomach. Jadi sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu ya perut gitu ya. Kemudian viruses itu patogen, penyakit, atau ini virus masih sangat dekat. Ya, jadi eh, balik lagi seperti yang slide sebelumnya, dengan adanya deep learning, maka hal-hal seperti ini bisa di apa bisa diakomodir. Bagaimana kata-kata yang secara semantik dekat atau bahkan sama itu bisa diidentifikasi. Ya, itu sulit, tidak bisa dan sulit kalau tidak menggunakan yang pendekatan semantik, di mana yang tradisional, baik itu information retrieval atau NLP, text mining, pengolahan teks, yang tradisional itu tidak memperhatikan atau tidak bisa memperhatikan semantik. Tadi adalah bagaimana NLP merevolusi information retrieval, yaitu dengan adanya semantik. Tapi di sisi lain, di arah yang lain adalah bahwa information retrieval itu juga merevolusi NLP. Ya, apa yang dimaksud dengan ini? Kalau penelitian-penelitian NLP, pemrosesan bahasa alami, ya termasuk text mining, dan lain-lain, itu banyak yang skalanya itu masih, atau batasannya itu cukup besar, sehingga tidak atau kurang real. Seperti contohnya ini, seperti misalkan question answering, QA, question answering. Nah, question answering standar dalam penelitian-penelitian itu seperti kita kalau tes bahasa Inggris IPRT, IELTS, TOEFL, seperti itu ya, di mana ada reading comprehension, pemahaman untuk baca, di mana disediakan judul dan konteksnya, disediakan teksnya. Ini adalah title dan konteks, adalah teksnya, misalkan satu paragraf. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa itu Bert, misalkan, itu mengacu ke dalam teks pendek yang sudah disediakan. Ya, oleh karena itu, ini kan permasalahan yang ya suka kita jumpai ya, reading comprehension, tapi itu ini apa, dalam banyak hal yang kita jumpai adalah kita nggak tahu teksnya, tahu pertanyaannya aja, pokoknya cari aja di internet ya, atau dinamakan open question answering. Ya, di mana kita tidak diberikan teksnya, jadi cari aja di internet.
Ya, seperti itu ya. Ya, jadi information retrieval merevolusi NLP artinya jadi permasalahannya, penelitiannya eh, jadi yang real karena retrieve. Ini retrieve dari data yang besar. Namanya information retrieval itu adalah dari data yang besar, tidak dari data yang kecil seperti ini. Jadi di sini kalau standar QA, question answering, itu biasanya apa yang disebut dengan reading comprehension atau pemahaman membaca, disediakan judulnya, teks judulnya, disediakan konteksnya, yaitu teks satu paragraf misalkan, atau ya satu teks yang pendek, kemudian pertanyaannya, kemudian em, jawabannya itu dilihat dari ini apa dari teks-teks yang sudah disediakan ini. Berbeda dengan kalau open, ya ini tidak disediakan, hanya disediakan adalah pertanyaannya saja. Ya, kemudian di training hanya pertanyaan dan jawaban, tidak disediakan ini apa konteksnya. Jadi title dan konteks di sini harus di retrieve. Di retrieve itu dicari, dicari di internet, nyari sendiri dari data yang sangat besar. Biasanya information retrieval itu seperti itu. Ya, ini adalah kemudian untuk tas-tas atau pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang knowledge intensif, artinya butuh pemahaman, butuh semantik. Ya, bukan hanya dari kata-kata saja seperti yang tadi disampaikan ya ada stomach dan digestive system dan lain-lain tadi. Seperti question answering itu butuh pemahaman, butuh pemahaman yang mendalam. Artinya berkaitan dengan semantik. Kemudian verifikasi atas klaim, kemudian penalaran yang umum, reading comprehension untuk yang bacaannya panjang, reading comprehension atas sebuah paper yang cukup panjang atau bahkan dari buku atau dan yang lain atau kumpulan dokumen, kemudian dialog sistem, summarization juga summarization itu kan butuh pemahaman, jadi apa semantiknya juga sangat perlu, kemudian natural language inference ya apa ada ini apa bagaimana ini membutuhkan logika ini apa satu satu tas yang umum ini. Kita ini dulu ke information retrieval yang klasik ya sebelum nanti di sini di bahasan kita membahas awalnya adalah yang klasik. Nah, ini pendahuluannya di sini ya. Kemudian nanti ada klasik di sini dibahas. Kemudian metrik. Nah, metrik ini adalah mengevaluasi performansi. Ada klasik, ada neural base. Ya, seperti halnya secara umum kita udah pelajari seperti misalkan klasifikasi teks menggunakan learning, pendekatan learning yang tradisional. Kemudian ada klasifikasi teks yang menggunakan deep learning. Nah, demikian juga seperti ini. Information retrieval yang klasik. Dalam hal ini tidak learning kalau di sini ya. Yang klasik ini tidak learning. Kemudian ini menggunakan learning, pembelajaran. Dalam hal ini pembelajarannya adalah pembelajaran neural atau deep learning. Ya, jadi ada klasik, kemudian ada neural. Apapun pendekatannya, yaitu klasik ataupun neural, itu sama-sama information retrieval. Atau dalam hal ini kita khususnya adalah text retrieval. Oleh karena itu, metriknya, cara pengukurannya, metrik-metriknya itu sama saja, apakah itu klasik ataupun neural nanti itu. Nah, kemudian dataset sebagai tambahan ada datasetnya, kemudian ada conclusionnya. Ya, di sini akan membandingkan nanti bagaimana yang klasik, di mana di sini udah sejak mungkin tahun 70-an akhir ya, yang di mana terutama internet mulai eh, sebelum internet ya, tapi kemudian ya sebagai tambahan information retrieval
yaitu searching dari data yang banyak, itu hampir atau menurun dulu, menurun, menurun, penelitiannya, dianggap kebutuhannya, menurun, sampai kemudian ada internet. Dengan ada internet, di mana artinya dokumennya sangat banyak, em, maka information retrieval, khususnya search engine itu sangat-sangat dibutuhkan, lebih dibutuhkan lagi, sangat maju, sangat maju, sangat maju, sampai kemudian tibalah ada masa LLM yang itu sekitar 2-3 tahun yang lalu, yang kemudian merupakan alternatif yang sangat penting dibandingkan dengan information retrieval. Ya, kemudian kita lihat nanti bahwa LLM itu juga punya kekurangan, oleh karena itu perlu nanti diintegrasikan dengan information retrieval. Oke, kita balik di sini. Classical information retrieval. Ya, kalau kita lihat intinya information retrieval ini adalah seperti ini ya, ini adalah query-nya, ini adalah input-nya, query. Ya, seperti search engine ya, ini search engine kan, information retrieval itu search engine. Misalkan ini query-nya seperti ini. Kemudian output-nya apa? Seperti halnya kalau kita search engine, output-nya itu bukan jawaban ya. Jadi kapan Universitas Stanford itu didirikan? Keluarannya kalau information retrieval yang klasik ini adalah bukan jawaban, tapi adalah dokumen-dokumen yang relevan, istilahnya relevan. Ya, dokumen yang relevan diurutkan dari yang paling relevan, kemudian relevansinya menurun-menurun sampai ya sampai ada beberapa dokumen yang disampaikan. Beda dengan question answering. Kalau question answering itu adalah pertanyaan, kemudian dijawab kalau when, kapan, ya ini berarti jawabannya misalkan tanggal, tahun gitu ya. Oke, ini adalah information retrieval. Ini adalah inputnya, kita udah jelas, outputnya udah jelas, di mana ini adalah outputnya dokumen-dokumen yang di scoring. Karena ada skornya berapa, skornya berapa, jadi bisa di ranking. Ranking menurut istilahnya relevan, relevan dengan query-nya. Relevan dengan query itu adalah pertanyaan atau keinginan, pertanyaan dari user. Nah, sekarang ini prosesnya. Ya, kita lihat prosesnya. Prosesnya itu adalah kalau di klasik, ya demikian juga sebenarnya di information retrieval. Nanti masih dasarnya adalah yang mirip seperti ini ya. Kita ya di sini ada kata-kata atau vocabulary, kata-kata, 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 kata. Kemudian kata ini ada di dokumen mana saja. Dokumen mana saja, dokumen-dokumen mana saja, kata ini ada di dokumen mana saja. Nah, kemudian prosesnya adalah term lookup. Term itu dari sini, kata-kata di sini. Misalkan kata Stanford ada di mana dia, di dokumen mana saja. Cari di dokumen mana saja, carinya dengan menggunakan indeks seperti ini ya. Ya, kemudian kita beralih. Ya, kita masih ke guiding ideas ya, ide-ide yang mendasari bagaimana ada classical information retrieval kemudian menjadi kebutuhan neural atau deep learning base. Dalam beberapa tahun terakhir mungkin sekitar utamanya dari ChatGPT ya, yang tahun 2022 ya kalau nggak salah, sekitar berarti 2-3 tahun yang lalu. Apalagi LLM sekarang udah sangat berkembang, udah sangat banyak, sangat berkembang. ChatGPT juga sangat berkembang dan yang lain-lain, LLM yang lain-lain. Jadi seperti LLM itu untuk everything. Ya, seperti kalau di LLM itu kan ada pertanyaan, tanyalah segala sesuatu apapun, ask anything gitu ya. Nah itu kalau kita lihat tadi yang sebelumnya di sini pertanyaan, kemudian ada output, input, output, query, kemudian outputnya dokumen-dokumen. Kalau di sini
Ini pada prinsipnya adalah seperti question answering. Pertanyaan, muncul jawabannya. Kapan? Ini muncul jawabannya, tahunnya. Pokoknya nanya apapun, atau bukan nanya-nanya, tapi juga prompting. Prompting itu bukan hanya pertanyaan, bukan hanya query, tapi juga permintaan, perintah. Ya, lebih luas daripada query. Ya, jadi di sini adalah black box. Ya, jadi di sini black box. Nah, kemudian kalau information retrieval yang neural base, ya di mana ingat lagi, neural itu adalah artinya semantik. Ininya kuat di semantik dibandingkan dengan yang tadi, yang klasikal, di mana ini adalah kata-kata, kata-kata, tidak semantik. Ya. Nah, kita lihat di sini, kalau neural intinya adalah, di sini ini dulu, ini sama inputnya, ini sama outputnya. Di dalamnya itu juga mirip sebenarnya pada dasarnya. Hanya di sini disemantikan. Semantikan itu maksudnya adalah kata-katanya, seperti ini kata-kata di sini, itu dibuat vektor-vektor yang semantik. Seperti kita udah pelajari, ada dasarnya ya. Semantik text representation yang kita udah pelajari di pertemuan-pertemuan yang awal ya di mata kuliah kita ini. Ya, jadi di sini diubah menjadi bentuk-bentuk vektor-vektor yang semantik based sehingga nanti ininya pencocokannya adalah pencocokan semantik. Ya, kita back dulu tadi di sini. Kalau di sini kan misalkan university, misalkan um, misalkan uh, atau misalkan founded, didirikan, didirikan dengan apa misalkan ya kalau bahasa Inggris, didirikan, diadakan atau di apa gitu ya, yang itu yang apa yang sinonimnya itu akan ketahuan bahwa dokumen meskipun tidak berisi kata founded, tapi kalau intinya adalah founded itu juga dianggap sama saja. Oke, ini adalah yang neural. Kemudian kita bisa melihat ya bahwa bagaimana retrieval itu diperlukan. Jadi seperti misalkan, ini kita harusnya ya, ini selanjutnya harusnya pertama dari sini dulu. Diberikan di sini, given, siapa itu bird. Ya. Kemudian diprediksikan bird adalah mupet. Satu mupet, seorang atau satu mupet. Nah, itu kita menggunakan perluasan atau augmentasi, augmented retrieval dalam sebuah konteksnya, in context learning, ini adalah di retrieve di sini, di retrieve, nyari konteksnya. Kalau reading comprehension, seperti misalkan kita lihat di tes kemampuan bahasa bahasa Inggris, itu kan udah ada konteksnya. Nah, ini dicari. Ya. Kemudian di sini dicari lagi di sini bisa dengan konteks itu bisa ini apa lebih eh, apa supaya lebih akurat lagi ya dilakukan konteksnya kemudian dilakukan ini adalah melakukan proses training, ada training supervised learning ya antara query sama answer misalkan contohnya ya kemudian ada kemudian menambah informasinya ya jadi di sini buat konteksnya dan ininya apa modelnya jadi lebih kaya karena di sini apa ada alurnya ya. Oleh karena itu information retrieval jadi terasa lebih penting
Karena apa? Karena kita lihat ini contohnya. Ya, contohnya adalah ada LLM Google namanya Bard yang sekarang menjadi Gemini itu waktu itu membuat kesalahan suatu pertanyaan yang relatif sederhana tapi membuat kesalahan sehingga dia jatuh image-nya, jatuh sahamnya. Kemudian contoh yang lain di sini adalah misalkan ada pertanyaan di LLM ya, LLM ada pertanyaan, apakah pemain baseball profesional diizinkan menggunakan sayap kecil yang ditempelkan di topinya. Nah, kemudian dijawab ini apa tidak, bla 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 bla, kemudian ada ininya penjelasannya, kemudian ada referensinya. Ya, ini sesuatu yang bagus ya, maksudnya formatnya bagus, sesuatu yang fluent, tapi ternyata ini salah dalam arti termasuk salah satunya salahnya itu adalah membuat referensi satu link yang link itu sebenarnya nggak ada. Ya seperti itu ya, atau kita sebut dengan halusinasi ya. Ya jadi bagaimana menghasilkan halusinasi atau fabricated yang dibuat oleh LLM. Kemudian juga di sini contoh yang lain ya bagaimana em, kita lihat misalkan pertanyaannya seperti ini. Ya, pertanyaannya adalah berapa tingkat em, kastil atau istana yang diwariskan oleh David Gregory jadi yang David Gregory itu mewariskan kuil atau kastil kemudian berapa tingkat. Nah kemudian dijawab langsung vanilla LM itu masih yang standar linguist model LLM yang standar langsung dijawab. Ya kemudian kalau dijawab dengan di sini retrieve, di retrieve dulu, dicari dulu di ininya, di internet. Nah ini jadi salah karena ternyata Gregory itu ada Gregory Hotel itu lain kalau Gregory di sini kan nama orangnya ya, jadi seperti itu. Tapi kalau menggunakan beberapa langkah ada RM-nya, retrieval-nya ini jadi benar step by step. Seperti misalkan siapa atau kastil apa yang diwariskan oleh David Gregory. Ya. Nah, kemudian David Gregory mewariskan yang namanya kastilnya itu adalah Kinair di tahun segini. Nah, kemudian ada pertanyaannya berapa tingkat uh, kastil Kinair tersebut. Jadi di sini dicari dulu nama kastilnya. Nah, kemudian dijawab dengan benar ya. Seperti itu contohnya. Artinya perlu proses di sini ada retrieval. Kemudian contoh yang lain, bagaimana diperlihatkan bahwa information retrieval bisa membantu mengurangi halusinasi atau tanpa information retrieval itu atau LLM itu ada banyak halusinasi yang itu perlu dikurangin salah satunya dengan information retrieval. Ini contoh ini apa halusinasi ya. Halusinasi di sini adalah pertanyaan masih sama, ya. Kemudiannya jawabannya sama, benar. Tapi referensinya itu salah satunya aneh karena di sini menggunakan paper yang dibuat oleh uh, penulis ini, di mana di dalam paper ini ada permasalahan gini sebenarnya. Jadi ini mungkin tahu seperti ini, tahu 5 tingkat itu mungkin dia nyontek dari sini, maksudnya nyontek atau melihat dari sini. Padahal kan sesuatu yang aneh ya itu tidak dari pencarian dia sendiri, language model itu dia sendiri dari Microsoft Bing itu sendiri, tapi nyarinya di sini dari contoh di sini gitu ya.
Ya, kemudian yang lain, halusinasi yang lain, di mana kemudian information retrieval itu jadi penting, adalah seperti misalkan ini ada namanya Christopher Potts ya, yang di Stanford ini, yang ajar mata kuliah ini. Ini tuliskan biografinya, ini menggunakan eh, ChatGPT yang tahun 2023. Nah, di sini ya benar ya. Kemudian tapi di sini jadi halusinasi di bawah ini. Ya, kemudian oleh karena itu salah satu arah pendekatan bagaimana mengurangi halusinasi, di samping itu juga bagaimana information retrieval itu jadi lebih kaya, information retrieval itu jadi lebih benar. Ya, jadi perpaduan antara information retrieval dengan language model ya, katakan apa LLM, katakanlah seperti itu. Ini bagaimana hmm, retrieval itu digunakan, proses retrieval, proses search, web search itu digunakan. Kemudian kita melanjutkan tentang information retrieval yang klasik. Ya, tadi udah kita bahas sekilas, kemudian kita lanjutkan secara lebih detail, di mana salah satu inti dari information retrieval yang klasik itu adalah matriks yang berisi term dan dokumen. Jadi ini adalah term, jadi adalah kosakata, vocabulary, vocabulary, kata-kata, kata-kata, kata-kata. Kemudian ini adalah dokumen, 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 dokumen. Ini berapa ukurannya? Ya tentunya daftar kata itu sangat banyak ya, puluhan ribu. Kemudian dokumen itu juga sangat banyak. Kalau di internet ada juta-juta jutaan, ya. Sehingga di sini ya ukurannya sangat besar. Salah satu intinya yang ingin disampaikan adalah di sini misalkan ini ada matrik seperti ini, matrik dua dimensi seperti ini menggambarkan bahwa against, kata against itu ada di dokumen 4, ada satu. Ini penyederhanaan ya, kita hanya dari frekuensi aja, frekuensi term, term frekuensi. Jadi seperti ini, ada against ada di dokumen 4, satu buah, ada di dokumen 7, 3 buah, ada di dokumen 8, 2 buah, dan seterusnya. Kata ini juga ada di dokumen mana saja, berapa buah, dan seterusnya, seterusnya. Ya, kemudian di samping TF itu kalau ingin lebih bagus lagi adalah pembobotan itu adalah di samping term frekuensi adalah inverse dokumen frekuensi. Di mana term frekuensi itu intinya adalah jumlah keberadaan kata tersebut. Ya, kemudian kalau dokumen frekuensi atau inverse dokumen frekuensi itu dicari dari dokumen frekuensi dulu. Dokumen frekuensi itu artinya kata tersebut ada di berapa banyak dokumen. Kalau di inverse artinya diseperkan. Ya. Jadi kemudian pembobotannya matriks tadi, matriks term, ini termnya disimbolkan dengan ABCD, dengan dokumen, ya itu um, kemudian diisi di sini bobotnya bukan hanya jumlah atau count bukan hanya count aja dari kata tersebut di kata A di dalam dokumen satu misalkan dan seterusnya, tapi adalah dengan TF IDF ya. Di mana TF itu kemudian ada normalisasi panjangnya dokumen misalkan gitu. Kemudian ini isinya adalah seperti ini 10 10 10 di sini artinya 0,33 0,33 karena dibagi dengan panjang dokumen. Ini adalah TF. Kemudian IDF ya. IDF itu ingat bahwa IDF itu hanya satu kolom ya karena tidak untuk per dokumen tapi untuk per koleksi, per korpus atau koleksi yang lebih tepatnya lagi. Jadi ada kata A itu IDF-nya berapa, kata B di dalam koleksi tersebut berapa banyak ini ya, berapa banyak dokumen ya, kemudian ada dinormalkan dengan
Oke, jadi seperti ini DF-nya. Nah, kemudian DF IDF digabungkan, artinya dikalikan 0,33 kalikan 0. 0. Yang A 0 semua, karena di sini A-nya IDF-nya adalah 0. Kemudian yang B 0,33 kalikan 0,29, jadi 0,1. Dan seterusnya, seterusnya, jadilah ini adalah DF IDF. Ya, kalau kita lihat nilai dari IDF, yaitu adalah kita adalah kalau DF-nya adalah dokumen frekuensi dari sebuah kata W, ini berapa banyak dokumen keberadaannya. Kata ini ada di berapa banyak dokumen. Kata ini ada di 0, di 1 dokumen, 2 dokumen, 3 dokumen, dan seterusnya. Sampai ini 10 dokumen. Kalau seper artinya, ya kalau seper 0 ini juga 0 ya. Kemudian ini adalah sepernya, artinya semakin banyak keberadaan ada di dokumen ini semakin kecil IDF-nya. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat, eh, misalkan contohnya untuk TF IDF, ya. Kalau TF-nya lebih besar di sebuah kata, di sebuah dokumen, ya ini jadi lebih besar. Ya, ke kanannya TF-nya. Kemudian di dimensi yang lain, yaitu jumlah dokumen, keberadaan di jumlah dokumen, kalau semakin banyak dia ada di semakin banyak dokumen, dia semakin kecil. Semakin besar itu artinya semakin penting kata tersebut. Semakin kecil itu artinya semakin kurang penting. Nah, kita lihat di sini semakin banyak keberadaannya di dalam sebuah dokumen, artinya TF-nya semakin besar. Tapi kalau kata tersebut ada di semakin banyak dokumen, dia semakin kurang penting. Nah, ini TF IDF artinya menggabungkan ini. Kemudian information retrieval itu adalah seberapa relevan, skornya adalah relevan. Relevan itu antara sebuah query dengan sebuah dokumen, berapa relevan skornya. Sebuah dokumen di dalam sebuah koleksi, dibesarkan sebuah koleksi. Ya, jadi di sini didekati atau dinyatakan dengan bobot. Ya, dengan bobotnya tadi. Bobot itu biasanya dengan TF-IDF. Ya. Jadi kita lihat di sini, salah satu yang penting, di sini tidak ada unsur semantik. Kan hanya frekuensi-frekuensi aja, ini frekuensi. TF, IDF frekuensi. Jadi tidak ada semantik. Atau misalkan bapak dengan ayah, dia tidak bisa mengenali. Ya, kemudian ada penelitian BM25. BM25 itu nama aja ya, Best Match 25. 25 itu karena ada yang mengatakan bahwa percobaan ke-25, oh ini di mencari ramuan atau mencari formula itu gimana untuk memperbaiki TF-IDF ya, khususnya IDF. Nah, kemudian di BM25 itu ada IDF-nya itu dismoothing. Dismooth ini maksudnya adalah ada parameter-parameter yang bisa di-set. Ya, tidak hanya IDF murni, tapi ada di-set. Bisa di-set ada K, ada B, dan seperti itu ya. Jadi bisa di-set. Jadi ini adalah formula. Intinya adalah sebenarnya IDF sama seperti F ya. IDF intinya IDF, tapi IDF yang udah dibuat lebih kompleks sehingga lebih fleksibel mengakomodir hyperparameter yang bisa di setting oleh user. Ya, intinya TM25 itu suatu pembobotan varian dari TF dari IDF yang dalam banyak hal lebih bagus ya. Ya, kita lihat di sini bahwa dengan BM25 itu dengan setting-settingnya ini adalah
eh, setting-settingnya ya, setting-setting ada smoothing ya, faktor smoothingnya itu bisa divariasikan sehingga di sini lebih ada beberapa variasi dan intinya adalah di banyak hal, banyak kasus itu jadi lebih bagus ya. Ini berdasarkan dokumen lainnya juga, artinya bisa BM25. BM25 itu adalah IDF tadi, kemudian tetap bagusnya ada dikombinasikan dengan TF ya. Jadi ada skor PM25 dengan hyperparameter B yang diubah-ubah atau K yang diubah-ubah, jadi ada parameter-parameter. Ini balik lagi ke tadi ya, kita masih information retrieval ya. Di mana information retrieval ini adalah sebuah query ini kemudian outputnya adalah dokumen yang di ranking. Ini adalah ranking ya, tidak bisa atau eh, karena berdasarkan skor, udah di skor, dikasih skor, per dokumen itu dikasih skor, seberapa relevan, katakanlah, atau sebenarnya berapa mirip dengan query. Nah, itu artinya kalau udah di skor tidak bisa dibolak-balik karena skor ranking ini berdasarkan skor. Nah, kita menggunakan apa yang disebut dengan indeks atau lebih tepatnya lagi inverted index, indeks yang dibalik. Indeks yang dibalik itu artinya adalah ini adalah kata, mencari kata, kemudian ini kata dari query, kemudian dicari dokumennya. Maksudnya terbalik itu adalah seperti itu ya. Ini adalah indeks. Indeksnya lebih tepatnya adalah indeks yang terbalik atau inverted index. Nah, di sini kita lihat apa hmm, waktu kita cari, kemudian eh, kita dapatkan tadi kan menggunakan bobot-bobot ya. Nah, ini founded ini adalah bobotnya segini. Bobot yang tadi ya, mungkin PM25 atau IDF gitu ya. Bobot dari kata ini, kan ini per kata, kata ini bobotnya berapa, itu kan IDF pada prinsipnya, itu atau PM25. Ya, ini adalah kata, kemudian ini adalah ininya, inverted index tadi, kemudian saya kemudian dikali-kali-kalikan, kemudian nanti dicocokkan dengan mencocokkan similarity, misalkan cosine similarity dengan produk, seberapa cocok dokumen masing-masing dokumen nanti dengan ini, dengan query-nya. Akhirnya didapatkan ini. Ya, di sini kita udah bahas barusan ya, yang diklasikan information retrieval itu adalah bagaimana mencocokkan kata. Ya, itu salah satu proses penting di information retrieval yang klasik. Namun, di information retrieval yang klasik itu tidak hanya bergantung semata-mata dengan pencocokan term, tapi juga dengan apa yang disebut dengan dokumen expansion, ada dibuat frase pencariannya bukan hanya kata, kemudian dependensi antar term, kemudian membedakan di dokumen itu antara judul dengan bodinya, bahwa judul itu lebih besar bobotnya, misalkan, atau dengan analisis link, yaitu kalau web dia dia melink kemana, kalau sering di link, artinya dia lebih penting daripada kalau tidak sering di link, misalkan gitu-gitu. Kemudian bagaimana waktu meranknya itu dengan proses learning. Ya. Tapi intinya adalah tetap salah satu yang paling penting adalah yang tadi, yang seperti ini, yaitu adalah term matching, meskipun ada perbaikan-perbaikan di sini. Ya. Ini kemudian sebelum kita membahas ke neural, kita bahas dulu metriknya. Sebenarnya untuk mengevaluasi sebuah sistem, termasuk mengevaluasi information retrieval, mengevaluasi sebuah model, itu ada beberapa sudut pandang, ada beberapa dimensi. Ada yang dimensinya mencari atau mengukur akurasi atau latensi. Ya, akurasi itu yang ya banyak dilakukan termasuk yang di sini ya. Jadi kalau misalkan penelitian-penelitian termasuk tugas akhir itu
banyak yang fokusnya akurasi, meskipun sebenarnya ada beberapa yang lain. Beberapa yang lain itu seperti misalkan latensi. Latensi itu adalah waktu, berapa lama atau berapa waktu untuk mengeksekusi sebuah query. Kemudian ada throughput. Throughput itu adalah beberapa query yang bisa dilayani dalam satu waktu tertentu. Misalkan menggunakan proses yang batch, ya, proses yang sekaligus pakai batch processing. Kemudian juga flops, yaitu mengukur resource untuk komputasi. Ya, ini yang tidak tergantung dengan hardware-nya. Kemudian ada penggunaan disk, penggunaan memori, kemudian cost berapa rupiah untuk mengimplementasikan sistem itu dan lain-lain. Tapi kita masih menggunakan di sini menggunakan yang akurasi style gitu ya. Di sini ada beberapa metrik ya. Kita lihat dulu. Misalkan ada sebuah query key kecil itu sebuah query. Dan ada sebuah koleksi dokumen, ada sebuah koleksi dokumen D besar itu adalah koleksi atau himpunan yang banyak dokumennya adalah N, sebanyak N. Jadi ada koleksi dokumen disimbolkan D, banyaknya dokumen adalah N. Nah di sini ranking, ya ranking gold ranking. Ingat gold itu adalah emas, itu maksudnya adalah yang referensinya atau yang dasarnya atau jawabannya yang dilakukan oleh manusia. Ya. Goal itu adalah kalau dalam teks itu artinya dilakukan oleh manusia. Ya, jadi ranking-ranking dari sebuah query, kemudian di ranking dokumen apa saja. Ada rankingnya ya, bukan hanya himpunan, tapi ranking dokumen 1, 2, di ranking. Ya. Di ranking terhadap query tersebut, dianggap seberapa relevan. Ya, biasanya kalau gold itu kalau oleh manusia itu ya biasanya hanya beberapa aja, tidak komplit semua dokumen yang ada ribu-ribuan atau juta-jutaan itu di ranking semua ya biasanya mungkin beberapa saja yang dianggap paling relevan. Ya kemudian sehingga rankingnya itu tidak semua dokumen ya. Ya kemudian kita perlu ini juga ya dalam kondisi-kondisi tertentu di D itu ya di dokumen itu teks-teks sebelah mana saja passage atau paragraf mana yang relevan dengan key ya di stabiloin misalnya seperti itu ya atau ditandain dilabelin ya itu bisa menggunakan aturan-aturan ya aturan-aturan misalkan apakah dokumen ini mengandung substring dari query-nya. Ya. Kemudian satu pasangan ya yang berisi atau satu pasangan berisi positif, dokumen positif dan juga dokumen negatif. Apa saja yang positif itu maksudnya relevan. Kemudian mana yang tidak relevan terhadap query. Nah, ini cara penghitungannya. Ada rank, ada success, ada reciprocal rank. Rank, ini misalkan dari dokumen, himpunan dokumen, dokumen 1 sampai dokumen N, ya, kemudian di ranking terhadap query ini. Ya, ini nanti ada di rankingnya ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Kemudian di sini ranking itu adalah maksudnya yang relevan, ya, yang relevan terhadap query-nya. Ya nanti kita lihat ada ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Kalau sukses itu artinya
kalau dia sukses yang at K, seberapa banyak K, kalau dia bisa masuk ranking berapa dari K, misalkan K-nya ada 5, pokoknya 5 terbesar atau terbesar rankingnya, maka dia sukses. Kalau eh, dokumen itu ada. Kemudian ada yang relevan. Kemudian kalau reciprocal rank itu dibalik. Ini ada contohnya. Eh, Misalkan di sini antara metrik sukses dan metrik reciprocal rank kita bandingkan. Jadi ada 3 contoh kasus. Yang pertama adalah untuk D1, artinya output dari sebuah information retrieval untuk key yang sama, key yang sama, key yang sama. Pertama dihasilkan seperti ini. Kemudian ada mungkin information retrieval yang lain dihasilkan yang seperti ini. Kemudian information retrieval yang lain dihasilkan dokumen-dokumennya rankingnya seperti ini. Jadi untuk pair yang sama D1 yaitu ranking daftar ranking itu adalah dokumen C, dokumen E, dokumen D, dokumen B dan seterusnya. Menurut sistem yang pertama atau kasus yang pertama itu ngurutnya seperti ini. Menurut yang kedua di sini ngurutnya adalah A, C, G, D, E, F. Menurut yang ketiga itu adalah D, B, E, C, F, A. Kemudian dibintangin di sini maksudnya adalah dibintangin di sini adalah yang dianggap sebagai apa gold-nya, yang dianggap relevan. Yang dianggap relevan artinya ini tidak dianggap relevan. Sukses kalau kita menggunakan add 2 artinya 2 ini 2 pertama itu kalau ada di 2 pertama berarti sukses. Ini berarti sukses. Ini juga demikian juga. Kalau ada di 2 pertama, top 2, karena ada yang relevan yang masuk di dalam 2 ini meskipun ini tidak relevan, ini dianggap ini adalah sukses. Ya. Kemudian ini sukses yang add 2, yaitu 2 pertama, karena 2 pertama ini D dan B itu nggak ada yang relevan, nggak ada yang dibintangin, maka dia suksesnya 0. Ya, kemudian yang kedua, RR, reciprocal rank. Reciprocal rank di sini adalah add 2. Artinya di sini adalah kita lihat di sini reciprocal rank itu adalah seper dari rank. Seper rank di sini adalah ada 1, ada masuk, kemudian ada yang masuk di sini dari apa 2 per 2. Jadi 2 di sini, maaf. Di sini ada reciprocal rank, ini adalah ranking berapa. Yang pertama, maaf nih. Ranking pertama ini adalah ranking pertama, maksudnya adalah ranking pertama. Ranking pertama, kemudian ini kan ada seper rank ya. Ranknya berapa? 1, yang paling pertama. Ini ranknya berapa yang ini apa yang relevan di 2. Ini yang paling yang relevan mana di 2? Ini enggak ada. Jadi saya ulangi. Di sini yang relevan yang pertama di sini 1. Nah, karena di sini 1 sehingga di sini adalah 1 sama 1 per 1 ini atasnya sama 1 1 2 ini adalah dari 1 ini adalah dari ini 1. Kalau 2 ini karena ini nomor 2. Kemudian ini adalah sebenarnya 1 per atau 1 per 0 atau ini kalau nggak ada berarti 0. Ya, ya kita lihat perbandingan antara sukses dan reciprocal rank. Kalau sukses antara ini yang pertama dengan yang kedua sama-sama sukses, tapi reciprocal rank-nya ini lebih besar karena ini 1 per 1, ini 1 per 2. Ya, karena ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua, seperti itu. Ya, kemudian juga ada precision dan recall. Kita udah tahu precision dan recall, di mana precision itu adalah dibagi dengan jumlah yang diprediksi.
yang kita bisa set ya berapa misalkan K-nya, add K yang dianggap misalkan kalau seperti di search engine halaman pertama itu misalkan ada 5 dokumen. Ini adalah precision. Kemudian recall itu adalah yang relevan. Yang relevan itu adalah yang dibintangin tadi. Yang relevan itu adalah udah dikenali dengan code, dengan manusia. Kemudian baik itu precision maupun recall itu adalah semua yang di-retrieve dan relevan. Ya, semua yang di-retrieve di dalam K tersebut dan benar dan dibintangin. Kita lihat di sini kita ada sama seperti tadi ini kasusnya. Kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga. Di mana kita mengacu di sini add-nya adalah 2. 2 di sini 2, 2, 2. Ya. Precision itu adalah dibaginya dengan 2 karena dianggap ini adalah 2. Ini precision dianggap dengan 2. Pembaginya karena yang 2 itu adalah yang dianggap yang diprediksi yang kita mau sorotin 2. Jadi di bawahnya ini 2. Demikian juga di sini 2. Bawahnya dulu kita lihat bawahnya ya pembaginya. Kemudian untuk recall pembaginya adalah jumlah yang menurut code itu relevan yaitu yang dibintangin yaitu ini 3. Yang dibintangin sama di sini 3. Yang dibintangin di sini sama 3. Oke, kita bandingkan sekarang precision dari sampai pembaginya 2, ini totalnya adalah 2 yang dibintangin. Yang di-retrieve yaitu 2 dan relevan, dua-duanya relevan, jadi 2. Di sini precision dari yang di-retrieve yaitu dianggap 2 di sini. Yang relevan cuma 1 yang dibintangin. Di sini precision masih sama 2 ininya add 2. Kita add 2 itu ini ya kita yang menentukan ya, user yang menentukan mau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 1. Nah, ini tidak ada yang relevan sehingga 0. Ini adalah precision. Kemudian recall. Ya, recall itu adalah dibagi dengan yang relevan itu yaitu 3, semua 3. Ini dari 2 di sini ya yang relevan adalah 2 yang paling pol berarti ini paling pol udah pol ini 2/3. Kemudian kalau di sini dari 2 ini ada 1, ini dari 2 adalah 0. Seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini atasnya itu sama ya antara precision dan recall karena yang di-retrieve dan yang di-retrieve dan relevan. Ya, kemudian maaf ini precision recall. Oh, ini contoh kalau add 5. Ini sama seperti tadi add 5 saya kira penjelasannya. Nah, kemudian kalau average precision. Ya, average precision itu artinya di sini kita lihat kasus pertama seperti tadi, kasus kedua, kasus ketiga. Di mana kita lihat ini sama-sama, misalkan kita menyoroti 6 yang dikeluarkan, sama-sama semuanya itu menghasilkan 3-nya itu muncul semua ya, ada 3 di dalam 6 ini. Ini 3 yang relevan bintangnya di dalam 6 ini. 3 di dalam 6 ini. Ya. Kalau precision dan recall at 6 itu jadi sama aja semua. Tapi di sini bagaimana berdasarkan urutan, artinya seperti ini misalkan contohnya, kasus pertama tentunya lebih bagus daripada ini karena ini 1 dan 2 udah ketemu di ranking 1 dan 2. Seperti halnya kalau misalkan kita googling dengan search engine di halaman pertama udah ketemu. Kalau di sini misalkan baru di halaman kedua misalkan. Ya kita lihat average precision itu adalah precision waktu dibintangin ini ditemukan itu presisinya berapa. Precision waktu add 2 presisinya berapa. Precision add 6 itu presisinya berapa. Ya, kemudian dijumlah-jumlahkan jadi 2
5 bagi 3. Ini semua bagi 3 sama ya. Nah, kemudian karena 3 itu maksudnya 1, 2, 3, yang bintangnya 3. Nah, kemudian kalau di sini jadi jumlah-jumlahkan add 2, 5, add 2 karena yang ditemukan 2 ya. Add 2, add 5 karena ditemukan 5, add 6 karena ditemukan di ranking 6. Sini, nah ini dijumlahkan 1,4. Ya, kalau di sini ditemukan di 3, ini makanya 3, ditemukan di 4, ranking keempat, ini adalah 4, add-nya, ditemukan di 5, makanya add 5. Lalu dicari precision-nya, dijumlahkan ini. Nah, kita lihat bahwa dari 3 kasus ini, 1, 2, 3 ini, yang terbesar adalah ini. Yang kedua adalah dianggap yang lebih bagus menurut average precision adalah ini, dan yang ketiga ini. Artinya, average precision itu melihat ada metrik untuk ranking. Ya, kemudian mana metrik yang paling bagus itu tidak ada jawaban yang tunggal. Kalau misalkan cost untuk scrolling itu rendah, nggak apa-apa scroll nggak apa-apa juga. Ya sukses menggunakan sukses itu udah bagus, udah cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan ada banyak yang relevan, maka sukses dan reciprocal rank itu mungkin kurang, misalkan atau keperluannya adalah untuk mencari semua yang relevan. Oleh karena itu adalah recall. Semua yang relevan itu contohnya misalnya information retrieval untuk misalkan salah satu contoh yang populer adalah untuk yang bidang legal atau hukum. Nah, untuk bidang di legal itu semua misalkan semua aturan-aturan itu harus ditampilkan yang benar aturan yang ditampilkan Pak yang benar ditampilkan meskipun banyak yang salah nanti di teliti ulang jadi jangan sampai kelewat artinya itu perlu recall. Tapi kalau yang penting itu adalah atau yang satu yang relevan adalah cukup ya kita menggunakan precision. Em, Kalau misalkan keduanya seimbang atau precision recall ya kita menggunakan F1. Kalau misalkan urutan itu lebih penting kita menggunakan average precision. Ya di samping akurasi tadi yang ada akurasi, ada recall precision, ada ada yang lain-lain ya, ada performansi, penggunaan hardware misalkan seperti itu. Ya di sini ada bagaimana cost-nya per 1 juta query misalkan, ya itu adalah metrik. Kemudian yang berikutnya adalah neural. Ya, neural ini kita lihat masih ada query, sama seperti yang klasik. Ini adalah query, ada dokumen. Ya, ada query, ada dokumen. Ini dilakukan proses learning ya, namanya neural itu adalah proses learning. Istilahnya di sini adalah cross encoder. Ya, jadi di sini ada query, ada dokumen, di mana setiap query itu dicocokkan, disandingkan dengan setiap dokumen. Setiap query disandingkan dengan setiap dokumen atau ya setiap query disandingkan dengan setiap dokumen. Di mana misalkan untuk sebuah query dengan sebuah dokumen, yaitu skornya berapa. Query yang berikutnya dengan dokumen berikutnya skornya berapa. Query berikutnya, query yang sama tapi yang berikutnya dengan dokumen yang lain skornya berapa. Ini semua dilatih antara query dan dokumen. Di sini interaksi antara query dan dokumen itu sangat intensif ya. Ini dikatakan incredibly rich. Artinya interaksinya itu semua query dengan dokumen itu benar-benar interaksi query full dengan dokumen full. Maksudnya semua term di dokumen sama term di query dan satu-satu. Tapi di sini di satu sisi dia semantiknya sangat bagus, tapi tidak scalable karena artinya jadi sangat lama kalau untuk yang data yang besar.
Ya kita lihat pada prinsipnya adalah trade-off. Kalau semantiknya bagus, ya tidak scalable. Kalau ingin scalable, ya semantiknya tidak terlalu bagus. Ya, kita lihat yang DPR. Ya, untuk DPR di sini interaksinya tidak di semuanya per layer, tapi hanya di layer yang akhir. Ya, di sini masih cukup scalable, tapi interaksinya udah dikurangin. Hanya interaksinya itu di antara query dan dokumen itu dikurangin sehingga lebih scalable. Scalable itu artinya komputasinya tidak terlalu berat. Ya. Di sini ya ada waktu mengisi atau menghitung bobot itu menggunakan apa yang disebut loss function, dan loss function itu sebenarnya apa mirip-mirip ya, atau ada sharing ya antara ini, ada yang negatif dan positif ya, negatif positif dan negatif ini, maksudnya polanya sama. Ya, kemudian ada yang lebih baru lagi, lebih bagus lagi, yaitu apa yang disebut dengan Colbert. Jadi intinya menggunakan BERT, tapi ada namanya Colbert variannya. Di sini kita lihat interaksinya itu lumayan. Interaksi itu masih antara query dengan dokumen. Eh, tetapi lumayan scalable juga, ya. Karena di sini kita lihat dokumen dan query, ini interaksinya itu ada beberapa di sini dan di sini interaksi. Jadi dihitung di sini antar hidden layer yang akhir antara dari term dari dokumen dengan query itu dihitung ininya similarity-nya antara semua bagian akhir hidden layer dari masing-masing term query dan dokumen itu dicari ininya apa similarity-nya. Kemudian dicari yang maksimal. Yang maksimal kita cari di sini dari query. Oh, yang paling dari query di sini paling besar dengan dokumen di sini. Dari query untuk yang di sini, term di sini dan layar terakhir di sini dengan dokumen yang ini. Untuk di sini dengan dokumen ini. Kemudian misalkan dijumlahkan. Ya, ini sesuatu yang jadi jalan tengah ya antara bagaimana semantiknya atau interaksi antara dokumen dengan query dengan scalabilitas. Kita sudah mempelajari tension, di mana pada intinya kita lihat um, yang back, yang ini itu seperti ini adalah alignment atau seperti attention, di mana misalkan ini antara query ya atas dengan bawah itu adalah dokumennya. Kita lihat bahwa antara transformer dengan transformer itu paling besar. Kalau ini sama persis ya. Kartun dengan animated itu masih dekat semantiknya. Kemudian come dengan release itu juga dekat meskipun lebih lemah lagi, lebih garisnya lebih kecil. When dengan August dengan 186 itu juga terkait. Ya kata saya back, ya artinya ini tadi. Yang garis-garis itu adalah ini. Ya jadi query ini dengan itu ada alignment. Kemudian juga Colbert itu bisa sebagai re-ranker. Artinya tadi kita lihat kalau yang klasik di sini klasik tadi ya. Klasik itu ringan, tapi akurasinya nggak bagus. Tadi di slide sebelumnya ada ya, tapi kita nggak begitu bahas. Intinya adalah classical information retrieval itu ringan, tapi akurasinya rendah. Jadi trade-off gitu ya. Ini ringan itu artinya scalable. Scalable, ringan, tapi akurasinya rendah. Nah, kemudian dipadukan bagaimana? Ya, pertama disaring dulu menggunakan classical information retrieval. Disaring dulu, kemudian dokumen satu, dokumen berapa, disaring dulu, saring pertama, setelah itu udah tidak terlalu besar, baru kemudian disaring ulang dengan Colbert ini. Ya, itu adalah pada intinya adalah seperti itu. Ya, kemudian rankingnya menggunakan apa yang disebut bisa dengan centroid, yaitu ininya apa supaya lebih efisien, yaitu kata-kata itu dicari centroidnya. Ini seperti kata-kata di dokumen, ini dicari centroidnya.
Kemudian Colbert itu ternyata kalau dianalisis itu dari sisi performansinya, dari sisi latensinya, dari berapa milisekonnya, yang paling banyak itu ternyata di sini di proses indeks lookup. Ya, sehingga ya kemudian dengan adanya misalkan uh, Centroid dan lain-lain kemudian diperbaiki sehingga akhirnya menjadi lebih bagus ya. Ini adalah variannya. Nah, kemudian juga dengan ada ini yang lain ya, apa pengembangan yang lain juga, di mana kita sekarang menggunakan apa yang disebut dengan ini adalah semua vocabnya. Nah, kemudian di sini ada dengan ini apa sequence kata-kata, kemudian cari antara eh, apa di sequence di query atau di dokumen dengan vocabulary. Ini adalah pengembangan-pengembangannya. Ada pengembangan-pengembangan yang lain. Ya kita lihat di sini ya ada performansi. Kita lihat kalau BM25 itu cepat di sini, cost-nya juga murah, tapi di sini eh, apa akurasinya kurang ya dalam ini kurang dibandingkan dengan Colbert misalkan. Ya, jadi kemudian tadi ada per ini ya apa perpaduan ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk dataset, ada beberapa dataset yang bisa digunakan untuk benchmarking information retrieval untuk pengujian. Ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah deep learning, yaitu menggunakan tadi yang neural information retrieval atau uh, language model dengan information retrieval itu sekarang jadi mencoba untuk digabungkan. Seperti sekarang misalkan search engine kan ada apa language model bisa ada search-nya ya. Saya kira seperti itu untuk materi ini ya.